Perkenalkan kami dari kelompok 3, Bapak Muhammad Pujiono SPD selaku Ketua, Bapak Amirul Khattab SPDI, dan Ibu Vita Ria Zafitri SPD selaku anggota. Berikut cuplikan hasil 3 wawancara dari 3 narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Anggraini. Saat ini saya berprofesi sebagai guru bimbingan konseling dan bertugas di SMP Negeri 4 Jujuhan, Kabupaten Bungo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ermi. Pekerjaan ibu rumah tangga. Kenalkan, nama saya Fauzan, kelas 4, sekolah SD 48, MIPA Panjang. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara kita memaknai dan juga sekaligus menghayati dan juga menerapkan mengenai wawasan kebangsaan dan hal-hal yang penting terkait dengan nilai-nilai kebangsaan yang dimiliki seseorang. Nah, dalam hal ini tentunya banyak indikator dan juga hal-hal yang bisa menjadi cara kita untuk memaknai wawasan kebangsaan yang harus dimiliki, seperti misalnya apa yang patut dan tidak patut dilakukan sebagai seorang warga negara yang baik, atau hal-hal yang memang harus wajib dilakukan sebagai seorang warga negara yang baik demi menjaga dan juga sekaligus mendukung pemerintahan dan menjaga nilai-nilai kesatuan negara Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan adalah pengetahuan warga negara Indonesia tentang bangsa dan negara. Apa ya? Mengutamakan persatuan dan kesatuan. Proses pendidikan terhadap wawasan kebangsaan di Indonesia mungkin masih bisa dibilang belum terlalu sempurna, karena banyak hal-hal yang perlu dibenahi dan juga diperbaiki di sana-sini, terutama untuk wawasan kebangsaan. Dan hal ini memang perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam dari tingkat terendah, misalnya dari anak-anak kita di usia-usia sekolah dasar seperti itu, sehingga nantinya akan tertanam dan juga tercipta generasi-generasi muda Indonesia yang benar-benar memahami mengenai wawasan kebangsaan dan mampu menjadikan dirinya sebagai seseorang yang benar-benar pribadi yang paham dan patuh terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan wawasan kebangsaan pada saat sekolah itu adalah PMP. Menurut saya pengalaman Pancasila yang sudah saya terapkan memang mungkin semuanya sudah mulai diterapkan ya, walaupun tidak terlalu sempurna. Dalam artian sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan hal itu sudah mulai saya galakkan dan mulai saya lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti ketuhanan yang Maha Esa, bahwasanya saya meyakini bahwa Tuhan itu adalah satu, dan memang kita sebagai umat beragama memiliki kewajiban untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sepertinya contohnya sholat. Sila ketiga, berbeda suku tetap bersatu. Sila keempat, seperti gotong royong, saling membantu sesama tetangga. 1. Beribadah. Sila 2. Sopan santun. Sila 3. Bergotong royong. Sila 4. Mendengarkan pendapat orang lain. Sila 4. Menghormati hak kewajiban.
Menurut saya, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan juga perilaku seorang warga negara yang menunjukkan kecintaannya dan juga rela berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk masa sekarang memang kita sudah tidak lagi di dalam masa penjajahan, yang mana artinya kita tidak lagi berperang dengan menggunakan senjata untuk melakukan bela negara. Namun, hal-hal yang kita lakukan sebagai warga negara adalah dengan cara mendukung program-program pemerintah dan juga pro kepada negara kesatuan Republik Indonesia kita tercinta. Dan jika dikaitkan dengan profesi kita sebagai aparatur sipil negara, tentu cara kita dalam melakukan bela negara adalah dengan mencintai pekerjaan kita dan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, serta sangat patuh dan juga tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan di dalam proses menjalankan kewajiban kita sebagai aparatur sipil negara, atau juga mungkin dikenal dengan pelayan publik ya. Jadi dengan cara itu kita membela negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh dan terjaga. Tentunya hal ini harus menjadi sebuah pandangan positif untuk kita bisa memiliki rasa cinta tanah air ataupun juga bela negara ini. Bagi saya secara pribadi, tentu ini adalah hal yang wajib yang harus kita lakukan. Dan tidak main-main bahwasanya bela negara harus dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia, bukan cuma hanya ASN aja yang harus memiliki sifat ataupun sikap bela negara. Dan tentunya ada undang-undang yang mengatur dan juga menjadikan kita sebagai warga negara wajib tunduk dan juga patuh ke dalam bela negara. Jadi bela negara itu menurut saya adalah sikap rasa cinta dan juga memiliki tanah air kita, negara kesatuan Republik Indonesia, dan membela negara kita di manapun dan kapanpun, apapun profesi kita, kita harus menjadi orang yang benar-benar tunduk dan juga patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Itu yang dimaksud dengan bela negara menurut saya. Terima kasih. Perang nih, misalnya antara tetangga sama tetangga yang lain terjadinya ribut. Nah, berarti kita termasuk mendamaikan mereka. Bela negara, cinta kepada negara Indonesia. Itu saja deh. Kasus korupsi yang mungkin terjadi di negara kita itu adalah sebuah noda ya, yang telah menodai nilai-nilai kebangsaan dan juga telah melukai hati rakyat banyak. Karena memang di tengah kondisi negara kita yang sudah seperti ini, ada oknum-oknum ataupun juga beberapa orang yang masih tega untuk melukai dan menodai nilai kebangsaan itu sendiri. Jadi ya, perilaku korupsi itu adalah sebuah tindak kejahatan yang tidak hanya merusak dirinya sendiri dan keluarganya, namun juga merusak negara, bangsa, dan seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Karena saya seorang ibu rumah tangga, saya mengingat kepada anak-anak jangan sampai melupakan sholat 5 waktu. Dengan adanya sholat 5 waktu ditanam kepada diri anak-anak, insya Allah kedepannya anak-anak tidak akan korupsi dan tidak akan mengambil hak yang bukan hak milik mereka. Menyikapi kasus korupsi, selalu bersyukur dan jujur. Tingginya angka COVID-19 yang semakin meningkat beberapa waktu belakangan ini, bagi saya itu merupakan sebuah dampak dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperketat ataupun juga menjaga
protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, dengan hal itu, maka saya berharap ataupun juga mungkin menganggap untuk bisa mencegah dan menurunkan kembali angka COVID-19, kita sebagai masyarakat dimanapun kita berada wajib dan harus mematuhi protokol kesehatan sehingga nantinya bisa mengurangi dampak penularan dan juga dampak dari COVID-19 ini. Kita harus menyadari terlebih dahulu dari diri kita yang paling utama bahwa siapapun bisa terkena virus dan siapapun juga bisa menjadi pembawa virus dan virusnya itu tidak tampak oleh mata, sehingga kita memang benar-benar harus aware dan harus memperhatikan kesehatan kita agar kita tidak merugikan orang lain dengan menularkan virus, terutama terhadap orang tua kita. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sebagai ibu rumah tangga, perbanyakin aja beristighfar, berdoa, minta bantuan sama hanya kepada Allah. Dengan itu mungkin Allah mendengar, menjabarkan apa yang kita minta. Nama penyakit memang ada, tidak, tapi ya sebagai kita lagi lah menjaga kebersihan, kesehatan untuk di rumah, anak-anak dan lingkungan kita. Jagalah kebersihan. Depannya takut, menyikapinya memakai masker dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara generasi milenial anak SD kelas 4, wawasan kebangsaan perlu diketahui dan dipahami. Wawasan kebangsaan juga perlu dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu juga dengan bela negara. Untuk generasi milenial anak kelas 4 SD itu perlu diterapkan sejak dini dan juga perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Pujiono yang telah memberikan kesimpulan awal. Baiklah, saya akan coba memberikan kesimpulan tentang wawasan kebangsaan. Dari ketiga narasumber tersebut, mereka dapat memaparkan tentang definisi wawasan kebangsaan secara umum. Adapun tugas kita yaitu supaya agar dapat melaksanakan wawasan kebangsaan yang telah disampaikan oleh narasumber tadi untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya, untuk dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai informasi-informasi yang telah diberikan oleh narasumber menjadi tumpukan-tumpukan informasi kemudian menjadi tidak berguna dan tidak kita amalkan dan tidak kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin demikian kesimpulan dari wawasan kebangsaan. Terima kasih. Dari berbagai generasi terlihat bahwa mereka semua telah memahami dan mempraktekkan nilai-nilai bela negara di dalam kehidupannya. Anak-anak telah paham bagaimana cara mencegah korupsi dengan menanamkan sikap jujur dan rasa bersyukur serta mematuhi peraturan yang ada. Begitu juga pada generasi orang dewasa. Sementara orang tua mengambil peran untuk mendidik dan menanamkan nilai-nilai ketuhanan sebagai pencegah dari segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang akan ditemui oleh generasi berikutnya pada saat ini ataupun pada saat yang akan datang. Demikianlah video wawancara kami terhadap beberapa generasi terhadap materi wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.